Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita diberi waktu, diberi umur untuk menyelesaikan bulan Ramadan, bahkan bisa berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan sehat jasmani rohani, mendapatkan taufik hidayah inayahnya untuk bisa mengisi hari-hari waktu-waktu di bulan Ramadan khususnya ini dengan berbagai macam amal soleh. Karena ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, pintu taubat, pintu maghfirah dibuka selebar-lebarnya. Amal soleh pahalanya dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Ada lagi bonus Lailatul Qadar, ada lagi apresiasi pembebasan dari api neraka. Nah, semoga kita bisa mendapatkan semua kebaikan-kebaikan yang Allah jadikan di bulan mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah pagi keberapa? Tiga apa dua? Ada yang tiga, ada yang dua. Jadi ini awalnya ada dua, akhirnya juga nanti insya Allah ada dua ya. Lebaran nanti ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Apa ya, Sabtu ada, Jumat jelas sudah ada yang mengumumkan, Sabtu juga sudah ada yang mengumumkan gitu kan. Jadi lebarannya juga nanti insya Allah untuk kita dan bahkan internasional ya terjadi. Iya, dua hari yang berbeda. Kalau selisihnya sehari itu wajar, sangat-sangat wajar. Kalau selisihnya sampai 2 hari berarti ada yang error nih. Salah satunya pasti ada yang salah. Dulu di zaman sahabat saja pernah terjadi perbedaan. Ini masih zaman sahabat, zaman pemerintahan Muawiyah saat itu. Jadi sudah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Hasan sudah. Nah, di masa pemerintahan Muawiyah masih banyak sahabat. Ada perbedaan, Damaskus lebih dulu daripada Madinah. Padahal Madinah sama Syam itu kan nggak jauh lah ya, nggak terlalu jauh. Itu terjadi perbedaan. Nah, hadisnya terkenal itu hadis Quraib. Jadi Quraib itu dari Madinah diutus suatu keperluan ke Syam di akhir bulan Sya'ban. Kemudian pas malam Jumat warga Syam itu melihat hilal, termasuk Quraib ini juga melihat ya, sehingga mereka mulai tarawih malam Jumat, hari Jumat mulai puasa. Sementara di Madinah malam Jumat belum lihat hilal. Nah, mereka menggenapkan Sya'ban.
kemudian malam Sabtu baru tarweh ya, hari Sabtu baru mulai puasa. Ini awalnya udah beda. Kemudian ketika akhir Ramadan Quraib ini pulang ke Madinah. Nah, hitungan Syam sudah 30 hari, berarti hari itu adalah hari Id. Besok itu hari Id. Nah, kemudian di Madinah masih nunggu hilal sendiri. Saat itu Quraib bertanya, apa kita tidak ikut saja dengan hilal Syam ya? Kalau Syam ini hari sudah 30, berarti besok Lebaran. Tidak, kita nunggu besok, kita nunggu nanti lihat hilal apa tidak. Kalau tidak, besok kita masih puasa. Nah, ternyata besok masih puasa. Lebarannya juga beda antara Syam dengan Madinah. Itu terjadi di zaman sahabat dengan jarak yang sangat dekat, bahkan masih satu garis itu ya, antara Madinah dengan Syam. Ya, jadi kira-kira diterima semua apa tidak? Diterima semua kan? Ya, insya Allah diterima semua. Nah, ini sudah dewasa lah kita dalam hal ini, tidak ada yang merasa paling benar atau yang lain salah ya. Semua dengan apa yang diyakininya, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya nggak paham ini temanya fadilah apa itu ya. Jadi saya ambil salah satu fadhailul amal, yaitu tentang qiyamul lail. Ya, salah satu amalan yang harus kita utamakan apalagi di bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Sebagaimana juga beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang puasa, man shoma Ramadhana, puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, didasari iman. Artinya bukan ikut-ikutan. Wahtisaban, betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasanya harus benar. Karena orang puasa ada dua yang disiapkan. Yang satu gugur kewajiban, yang satu lagi adalah dapat pahala yang banyak. Kalau asal gugur kewajiban, yang penting dia niat puasa, kemudian menghindari yang membatalkan, seperti makan, minum, hubungan suami istri dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, ya sudah, gugur kewajiban. Dapat pahala apa tidak? Nah, itu ihtisaban itu. Untuk mendapatkan pahala harus ihtisaban, betul-betul mengharap, dan dia melakukan sesuai dengan kriteria. Nah, kriterianya apa? Ruba shaimin laisa lahu min syiyam hilal ju' wal atash. Betul, banyak orang yang puasa dia tidak dapat pahala kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, kenapa? Malam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dosa, perbuatan dosa ketika puasa, maka Allah tidak perlu untuk memberikan pahala dari lapar dan hausnya. Nah, itu ihtisaban. Berarti puasanya harus totalitas. Matanya, telinganya, tangannya, kakinya juga ikut puasa. Itu namanya ihtisaban. Nah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang mendirikan Ramadan artinya dengan qiyamul lail, ya, iman dan ihtisaban, juga dengan iman, bukan ikut-ikutan, tapi karena dorongan, panggilan iman, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga ada janji di sana, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Nah, bahkan untuk qiyamul Ramadan, man qama ma'a imamihi hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul laila. Siapa yang sholat bersama imamnya
berarti sholatnya berjamaah. Nah, konteks sholat di sini adalah sholat tarawih. Ya, dimaksud daripada qiyamul Ramadan man qama ma'a imamihi itu adalah sholat tarawih. Bersama imam sampai selesai. Kutiba lahu qiyamul lail, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Masya Allah. Syaratnya apa? Sholatnya berjamaah sampai selesai. Gampang? Gampang. Berapa jam? Setengah jam. Ya, setengah jam selesai gitu tarawih. Alhamdulillah. Saya ada santri di pesantren Temu Giring. Saya ikut kemarin di sana, santri yang imami. Ternyata 1 juz. Ya, jadi 1 juz. Jadi jam 9 baru selesai sholat tarawih. Terus setelah itu ada kuliah tarawih istilahnya, santri juga ya yang latihan anak-anak SMP. Alhamdulillah sudah. Ya, ini momen sambil berlatih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang tadi ya, tarawih mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, tapi balasannya seperti sholat sepanjang malam. Ini tidak menutup, ya, tidak membuat kita lantas tidak perlu lagi untuk bangun malam. Nah, ini termasuk kategori salah kaprah ketika orang di bulan Ramadan mentang-mentang atau menganggap sudah tarawih, pagi bangun hanya untuk sahur. Jam 3:30 mungkin ya, atau bahkan jam 4 bangun cuman buat sahur, terus persiapan subuhan ya. Subuhannya ke masjid alhamdulillah. Tapi ini salah, apalagi yang biasa tahajud jam 3 sudah bangun, jam 1:30 sudah bangun, bahkan jam mungkin lebih awal lagi itu ya. Di luar Ramadan bisa tahajud di sepertiga malam terakhir, kemudian giliran Ramadan karena merasa sudah tarawih, bangunnya pas mau sahur saja. Nah, ini keliru. Kan dijelaskan sepertiga malam terakhir itu waktu yang sangat utama. Allah turun ke langit bumi. Siapa yang minta ampun, siapa yang minta hajat ya, siapa yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ini ketika bulan Ramadan libur? Libur apa tidak? Tidak kan? Ya, jadi keutamaan seperti malam terakhir tidak ada liburnya. Justru di bulan Ramadan tentu lebih utama lagi, kan begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita memotivasi diri kita dengan melihat ayat-ayat ataupun hadis-hadis ya terkait dengan qiyamul lail. Nah, tarawih bagian daripada qiyamul lail, tapi di sepertiga malam terakhir kita bangun lagi. Kalau mau sudah tarawih di awal ya, untuk menambah ibadah kita di waktu yang sangat mulia. Boleh dengan sholat, boleh dengan tilawatil Quran, dengan zikir-zikir, dengan doa-doa, yang penting hidupkan waktu tersebut untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Kalian harus melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus sholihin. Karena qiyamul lail itu adalah jalannya orang-orang soleh, kebiasaan orang-orang soleh ya.
Jadi kita tidak bisa menyandang predikat orang soleh kalau tidak terbiasa qiyamul lail. Ya, kenapa? Kebiasaan orang solehnya qiyamul lail. Ya, antara kebiasaan yang tidak bisa ditinggal. Ya. Mau sesibuk apapun, kalau baca Quran ya mungkin aduh sibuk banget ya, siang malam aktivitas begini. Kalau qiyamul lail itu kan memang mengambil bagian waktu istirahat, gitu ya. Mengambil bagian waktu istirahat. Jadi kita malam sudah jadwalnya istirahat, nah kemudian kita ambil sebagian qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi tidak bisa tidak. Yang ada adalah sedikit atau banyak, ya, sedikit atau banyak. Nah, sedikitnya berapa? 1 rakaat sudah mewakili, ya, 1 rakaat mewakili. 10 surat kita baca, ya itu sudah mewakili. Lam yuktab minal ghafilin, paling tidak kita tercatat bukan orang yang lalai. Kalau mau lebih mantap lagi, dalam qiyamul lail kita bisa baca 100 ayat, ya. Tadi 10 ayat ya, bukan 10 surat. Ya, kemudian lebih mantap lagi, dalam qiyamul lail kita bisa membaca 1000 ayat. Nah, itu yuktabu minal muqantarin, ya, akan tercatat termasuk kelompok orang yang mendapat pahala yang berkintor-kintor, itu banyak sekali. Alaikum bikamil lail fa innahu da'us sholihin qablakum, ya, karena itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan wasilah untuk kalian bisa dekat dengan Rabb kalian. Pengen dekat ya? Kita pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sepertiga malam terakhir Allah mendekat ke kita. Sepertiga malam terakhir ngitungnya bagaimana? Ngitungnya waktu kita. Ya, kita kapan ada di sepertiga malam terakhir gitu. Nah, itu waktu kita. Karena sepertiga malam terakhir di dunia terus ada gitu, nggak ada putus-putusnya kan. Nah, waktu kita. Kapan itu? Kurang lebih 3 jam sebelum subuh. Kalau sekarang subuh 4:30, berarti mundur 3 jam kurang lebih ke belakang. 4:30 mundur 3:30, 1:30, 1:30, ya. Kalau lebih 1:30 itu sudah masuk waktu sepertiga malam terakhir. Kalau mau separuhnya boleh, ya. Separuhnya jam 12 malam misalnya, udah bangun, silakan. Nah, wa qurbatun lakum ila rabbikum, sebagai wasilah kamu bisa dekat dengan Tuhanmu. Bahkan Allah juga turun ke langit bumi. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at, dan akan menghapus, sebagai wasilah juga media untuk menghapus kesalahan-kesalahan, ya, dosa-dosa. Wa manhatun 'anil itsm, dan akan menjauhkan kita dari dosa. Ya, orang yang bangun, ya, zikir, beranjak, wudu, kemudian sholat, ya, dia akan mengawali hari dengan nasyid, ya, dengan semangat insyaallah, dan menjadi hari yang diberkahi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran tentu banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan al-hath, ya, ala qiyamil lail, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatil, 'ayatil-lahi, 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 'ayatil-
dari ahli kitab saja. Ahli kitab kan orang dulu, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, yaitu ahli kitab. Di sana juga ada ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka berdiri untuk membaca kalam-kalam ilahi ana al-laili, di waktu malam, bahkan bisa sepanjang malam. Wa hum yasjudun, mereka bersujud. Ini orang soleh sejak bukan hanya di umatnya Nabi Muhammad SAW, termasuk juga umat-umat terdahulu. Termasuk nanti ada khusus tentang bagaimana qiyamul lailnya Nabi Dawud. Disebut pembagian waktu malam yang sangat baik atau paling baik. Yang Nabi Dawud itu tidur separuh malam, kemudian sholat sepertiga malam, kemudian istirahat lagi seperenam malam. Bagaimana itu? Ya, kalau malam ada 9 jam, berarti buat istirahat berapa? Bagi 2, ya 4,5. 4,5 itu buat istirahat. Itu masih dibagi untuk keluarga, ya, untuk keluarga dan untuk tidur 4,5 jam. Jadi tidurnya mungkin cuma 3 jam, ya. Terus sholat sepertiganya. Sepertiga dari 9 berapa? 3 jam. Nah, kemudian istirahat lagi seperenam. Seperenam dari 9, 1,5, ya, istirahat lagi. Itu pembagian waktunya Nabi Dawud alaihissalam, disebut sebaik-baik pembagian malam atau ibadah malam. Nah, kalau Rasulullah SAW bagaimana? Rasulullah lebih fokus ke sepertiga malam terakhir untuk umatnya, ya, untuk umatnya. Tapi untuk beliau sendiri, ya, beliau ya sekuat-kuat beliau. Tengah malam sudah bangun, bahkan sebelum tengah malam sudah bangun. Oh, bayangkan beliau qiyamul lail 1 rakaat baca surat Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah An-Nisa, setelah An-Nisa Al-Imran. Ya. Waktu itu urutannya seperti itu, ya. Sekarang kita lihat urutannya kan Al-Baqarah, terus Al-Imran, An-Nisa, ya. Nah, waktu itu urutannya Al-Baqarah, Rasulullah baca Al-Baqarah, terus masuk Al-Imran, masuk lagi An-Nisa. Itu 1 rakaat. Berarti berapa lama itu? Ya, istirahat sebentar, kemudian sudah bangun. Nah, tapi kadang Rasulullah juga tidak bisa qiyamul lail. Karena apa? Karena sakit. Tidak bisa qiyamul lail. Nah, nanti Rasulullah SAW akan sholat di waktu duha. Nah, kalau qiyamul lail ada witir, artinya ganjil, ya. Kemudian kalau kita ganti waktu duha, ganjil apa enggak? Enggak. Waktu duha enggak ganjil. Waktu duha seperti sholat duha, Rasulullah bisa untuk ganti qiyamul lail, sholat di waktu duhanya 12 rakaat. Itu. Bukan 11 rakaat, ya, 12. Nambahin, ya, biasa 11 kan Rasulullah tuh. Biasa Rasulullah 11 rakaat. Nanti kalau nggak bisa ganti waktu duha, beliau sholatnya 12 rakaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang ibadur rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
wa qiyamah. Orang-orang yang yabitun itu bermalam ya, atau mengisi waktu malamnya di Rabbihim untuk Rabbnya sujadan wa qiyamah, dengan berdiri, dengan sujud, artinya sholat. Siapa mereka? Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karakternya banyak sekali disebutkan ya, dalam surat Al-Furqan, akhir surat Al-Furqan. Di antaranya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Tatajafa, kering, junubuhum, lambung mereka ya, sisi badan mereka. Ini sisi badan mereka ya, tidur kan sunnahnya miring ya, itu yang nempel dengan alas tidur. Tapi disebutkan tatajafa, kering dari tempat tidur, tidak nempel ke tempat tidur. Kenapa? Ya, kenapa kering, jauh dari al-madaji, anil madaji? Yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia melakukan yad'una rabbahum sujadan ya, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ternyata mereka sedang berdoa ya, selain sholat berdoa dengan penuh harap, dengan penuh cemas, artinya kalau tidak diterima ya, tapi dengan toma'an, dengan penuh harapan, yakin Allah akan menerima. Itu keseimbangan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ya, ini orang-orang bertakwa, mereka ada di surga, di dalamnya ada mata air ya, mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka menikmati fasilitas yang Allah berikan ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena balasan dari Allah untuk orang-orang yang berbuat baik di dunianya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu, mereka adalah orang-orang yang qalilan, sedikit, minal laili, dari waktu malamnya, ma yahja'un, yang digunakan untuk tidur. Tidurnya sedikit. Nah, kalau tidurnya sedikit, kurang istirahat, sehat apa enggak? Enggak sehat. Jadi ini istirahat itu bisa sedikit cukup, dan ada yang harus banyak baru merasa cukup. Kalau waktu tidur 8 jam lah, waktu tidurnya hanya untuk tidur, itu namanya ya kan? Ini Pak Prof pasti kalau tidur paling sejam apalagi harus ada tugas ini tugas itu, udah tidur sejam udah harus cukup gitu. Nah, itu sangat terkait dengan kondisi mental, kesehatan ya, fisik juga psikis ya. Ketika kita kondisinya sehat, apalagi secara psikis kita sehat, insya Allah tidur sebentar juga cukup ya. Tidurnya tidur yang berkualitas ya, 2 jam, 3 jam, jadi 3 jam lah, itu udah cukup ya, karena kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis-hadis sangat banyak. Ada dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tataqaqqar qadamahu. Aisyah yang biasa hidup dengan Rasul, bagaimana beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam qiyamul lailnya. Beliau itu qiyamul lail sampai betisnya bengkak, saking panjangnya waktu untuk berdiri, saking lamanya waktu untuk berdiri. Nah, sampai beliau bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Padahal engkau sudah dijamin dosanya diampuni, ya, dosanya diampuni. Yang lalu maupun yang akan datang. Sudah selesai sebenarnya. Ya, qala afala ahabbu an akuna abdan syakura. Falamma kathura lahu sholat jalisan fa idza arada an yarka'a qama fa qara'a thumma raka'a. Nah, jadi jawaban Nabi, apa aku enggak ingin diakui oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jadi ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, telah diberi waktu, diberi umur, diberi kesehatan. Nah, meskipun sudah ada jaminan surga, bagi Rasulullah jaminan ampunan, ada hal lain yang ingin digapai apa? Menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba yang pandai bersyukur. Sampai ketika badannya semakin tebal, ya, semakin tua, ya, semakin tidak ramping lagi, ya, panjang berdiri itu mungkin melelahkan atau tidak kuat, ya, badannya. Rasulullah baca sambil duduk, ya. Jadi Al-Fatihah, baca suratan, karena saking banyaknya beliau sambil duduk. Boleh, ya, sholat sunnah sambil duduk kan boleh. Nah, nanti begitu mau ruku beliau berdiri, ya, jadi rukunya sempurna, ruku sempurna. Nah, ruku sempurna, berdiri, kemudian sujud, ya, sujud dua. Nah, nanti pas berdiri untuk baca Al-Fatihah dan suratan tidak berdiri. Berdirinya kapan? Nanti kalau mau ruku, gitu, ya. Ini katanya sampai tengah 6 saja, Pak. Tadi Pak Tamir, Pak Ketua. Ya, kalau setengah 6 saja ini sudah lewat saya. Berarti sudah, ya? Sampai suruh. Yang benar sampai tengah 6 atau sampai suruh ini? Oh ya, gini aja. Yang mau kondur ada keperluan monggo, ya, yang mau lanjut di sini ya silahkan. Saya lanjutkan sampai suruh, ya, sekitar jam 6 mungkin, ya. Jam 6 kurang dikit lah, jam 6 lah ya kurang lebih. Baik, kita lanjutkan. Silahkan yang ada keperluan untuk kondur karena ada aktivitas, ya silahkan. Ya, qiyamul lail yunjika minan nar. Qiyamul lail akan menyelamatkanmu dari neraka. Hadisnya agak panjang. Ada sahabat yang bermimpi, ya. Jadi kana rajulu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'ya qassaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi itu kalau sahabat-sahabat ada yang mimpi itu mereka akan cerita pada Nabi, ya, untuk ditakwil. Ini momen kapan? Biasanya habis subuh. Jadi kalau habis subuh itu setelah sholat, ya, Rasulullah balikan menghadap sahabat-sahabat. Itu tidak selalu diisi dengan tausiah atau pengajian, ya, kadang Rasulullah nanya kabar, ngecek ini bulan, kok ada yang nggak kelihatan. Nanti dapat info, lagi sakit atau lagi safar lagi dan lain-lain. Ada yang punya mimpi, coba cerita, gitu, ya. Yang tadi malam mimpi cerita. Ini ada cerita mimpi-mimpi, terus Rasulullah nanti
mentakwil. Nah, ini ada salah seorang sahabat muda, ya, belum nikah, namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pengen punya mimpi, kemudian nanti saya cerita pada Nabi SAW. Fatamanna itu an aroru'yan aku suha ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya pengen punya mimpi agar saya bisa cerita ditakwil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kuntu hulaman syaban asban, ya, aku adalah saat itu seorang anak muda yang masih bujang. Wa kuntu anamu fil masjid, aku tidur di masjid. Nah, ini masa kecil saya tidurnya di masjid. Ya, tidur di masjid. Oh ya, sebagai dolan di situ gitu ya, biasa. Nanti pulangnya ke masjid, tidur di masjid. Ya, bahkan saya malu lagi. Saya pernah, ya, karena waktu itu mungkin masih kecil ya, pipis di masjid gitu. Ya. Wa kuntu ana fil masjid ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitu fin naum ka'anna malakaini akhadani. Ya, waktu itu saya tidurnya di masjid, kemudian mimpi saya dibawa oleh dua malaikat. Fadhahaba bi ilan nar. Kemudian saya dibawa, ya, diapit, dibawa kemana? Ke neraka. Ngeri ya. Fa idza hiya matwiyatun katayyibil albi'ri. Ternyata neraka itu bunderan gitu, bunder gitu. Bunder dalam seperti sumur. Kemudian wa idza laha qarnan ka qarnai albi'ri. Kemudian punya dua tanduk seperti tanduk sumur, tanduk itu ya, ya, di sumur terus ada ini kan ya buat ini. Nah, itu. Wa idza fiha nasun qad araftuhum faja'altu aqul. Terus saya lihat, saya kenal beberapa orang. Ya kan orang-orang munafik, orang apa kan zaman sahabat juga ya ada orang-orang munafik kan ini di Madinah. Ya, kalau sudah kisahnya Ibnu Umar berarti sudah di Madinah kisahnya kan. Ya, oh, jadi kayak ini neraka. Ya, kalau saat itu kan berarti sahabat, masa sahabat ada di neraka? Ya nggak mungkin, berarti orang-orang munafik itu yang kelihatan. Dia kenal beberapa wajah yang ada di dalam neraka itu. A'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar. Kemudian beliau pun berlindung betul-betul, ya Allah, jangan sampai aku masuk neraka, jangan sampai aku masuk neraka. Aku berlindung padamu ya Allah, jangan sampai aku masuk neraka. Nah, qala falaqihuma malakun faqala li lam tu'a. Ya. Kemudian kan ketakutan ini. Salah satu malaikat tadi mendekati, kamu enggak usah takut. Akhirnya ya, faqasastuha ala Hafsah. Faqasatha Hafsah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau punya mimpi itu, beliau enggak kisahkan langsung di majelis. Ya, dia masih kecil mungkin juga kan. Dia cerita pada saudara perempuannya. Siapa saudara perempuannya? Hafsah. Hafsah itu istrinya Rasulullah, sudah nikah dengan Rasulullah. Ya, Hafsah dinikah dengan Rasulullah tahun ketiga Hijriah. Umurnya saat itu ya sudah janda tapi masih muda. Ya. Masih di bawah 20 tahun ya, umurnya Hafsah. Nah, berarti Ibnu Umar adiknya ya, lebih muda lagi. Kemudian dia ceritakan pada saudara perempuannya Hafsah. Hafsah sudah jadi istri Rasulullah. Kemudian Hafsah pun cerita kepada Nabi tentang mimpinya adiknya ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Nah, kemudian Rasulullah komentar, ni'mar rajul Abdullah ibn Umar law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik anak muda ini adalah Abdullah ibn Umar sekiranya dia
konsisten guli tahajud, guli qiyamul lail. Ya, berarti saat itu beliau mungkin masih kurang dalam tahajudnya. Ya kadang iya, kadang tidak, atau sedikit atau banyak, ya bisa jadi. Tapi begitu kisah dia punya mimpi dikisahkan pada saudaranya, saudaranya kisahkan pada Rasulullah, Rasulullah kemudian komentar itu pun disampaikan balik kepada beliau Abdullah bin Umar, maka apa yang terjadi? Qala Salim fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila. Nah, setelah itu maka Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, bahkan beliau tidak pernah tidur banyak. Ya, malamnya tidurnya hanya sedikit saja. La yanamu minal laili, dia tidak tidur di waktu malam illa qalila, kecuali sedikit. Jadi kemarin untuk tahajudnya kurang banyak, bukan tidak tahajud ya. Nah, setelah kisah ini beliau tahajudnya banyak banget ya, waktu untuk qiyamul lailnya lama banget. Yang tidurnya sedikit. Kemudian qiyamul lail juga akan mengangkat derajat menjadi muqantarin. Tadi saya singgung sedikit, ini hadisnya saya baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi 'ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang sholat dengan membaca 10 ayat, sholat malam ya, dengan membaca 10 ayat, 10 ayat, Al-Fatihahnya dihitung apa tidak? Ya, kalau Al-Fatihahnya dihitung berapa? 7 tambah untuk jadi 10 tambah yang 3 ayat. Ya, inna a'tayna gitu ya. Atau kulhu ya 11 ayat. Ya, itu udah cukup tuh, 1 rakaat. Ya, Al-Fatihah tambah Al-Ikhlas atau bahkan inna a'tayna itu dikatakan lam yuktab minal ghafilin. Ya, lam yuktab minal ghafilin. Tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Artinya kalau belas ya bangun subuh ya masih bagus sih bangun subuh. Belas gak ada qiyamul lail ya termasuk orang yang lalai. Lalai dari qiyamul lail ya, bukan lalai dari ibadah. Wong masih ke masjid kok gitu. Tapi lalai dari qiyamul lail. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Dan barang siapa yang qiyamul lailnya menghabiskan 100 ayat ya, 100 ayat, dan mau dibagi jadi 2 rakaat, jadi 4 rakaat, jadi 11 rakaat, yang penting ada witir ya, ada witir. 2 1 misalnya, atau mau 4 ya 3 ya silahkan. Mau witirnya sambung 5 rakaat langsung, 7 rakaat langsung juga boleh ya. Mau dipisah-pisah 2 1 atau 2 1 juga boleh, atau 1 saja juga boleh ya. Dia 100 ayat dia baca dalam qiyamul lailnya, kutiba minal qanitin. Dia termasuk qanitin, itu orang yang banyak berdirinya. Itu udah termasuk banyak itu. Ya, 100 ayat bisa buat 11 rakaat kan, masing-masing 10 ayat. Nah, nanti ditambah sedikit. Nah, witir terakhir kan kulhu kayak gitu ya. Nah, itu rata-rata berarti 1 rakaat 10 ayat. Ya, 11. Kalau 10 rakaat sudah 100, nanti witir terakhir 3 ya, ayat atau 4 ayat itu ya. Itu udah termasuk minal qanitin, lama berdiri, orang yang lama ibadah. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Dan siapa yang tahajud ya, sholat malam sampai menghabiskan atau membaca sekitar 1000 ayat, maka dia tercatat sebagai bagian dari al-muqantarin. Muqantarin itu
Kintor ya. Kintor aslinya itu artinya seperti gunung ya. Artinya adalah pahala yang sangat-sangat banyak ya. Kemudian qiyamul laili yaj'aluka qariban min rabbil alamin. Qiyamul lail akan menjadikan kamu dekat dengan Tuhanmu. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia. Ya, ini setiap malam. Jadi monggo nggih barakallah. Jadi Ramadan tidak libur ya. Ini Ramadan ya sepertiga malamnya tidak libur nih. Man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku aku akan jawab. Man yas'aluni fa a'taituhu. Siapa yang minta hajat ya, hajat dunia. Doa tadi biasanya ke hajat-hajat akhirat ya. Minta keselamatan dari neraka, minta dimasukkan dalam firdaus. Ini doa-doa. Man yas'aluni, minta ada hajat-hajat. Utangnya masih banyak, minta lunas utang ya. Kemudian ada kebutuhan ini belum terpenuhi, minta dipenuhi kebutuhannya. Ini man yas'aluni fa'ataituhu, Allah akan kasih. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun akan aku ampuni. Sama sekalian yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ya, sudah buka-bukaan ya. Siapa yang minta nih dikasih. Tinggal kita mau nggak ya hadir di waktu Allah siap ya untuk menyambut semua apa yang akan diajukan oleh kita. Satu tuh. Kemudian yang kedua yakin bagaimana? Ya Allah Subhanahu wa taala bilang ya, Allah berfirman kan enggak main-main. Ya Allah akan kasih kayak gitu. Kan enggak main-main. Jadi minta saja. Minta terus. Jangan putus asa. Jangan kemudian pesimis ya itu. Pokoknya minta, jangan putus asa, jangan pesimis. Putus asa itu akhirnya enggak minta. Pesimis, Allah apa iya gitu. Kalau Allah sudah mengatakan kita masih apa iya gitu ya. Udah minta saja gitu kan. Selesai. Qiyamul lail waktu lijabati doa. Qiyamul lail juga di situ adalah waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa. Inna fil laili lasa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah. Sesungguhnya di salah satu waktu ya, di tengah malam ya, inna fil laili lasa'atun, ada waktu yang disebutkan la yuwafiquha rajulun muslim. Sekiranya pas waktu itu seorang muslim yas'alullaha khairan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala min amri dunya wal akhirah, entah minta apa saja, minta kebaikan dunia pun kebaikan akhirat, illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah, kecuali Allah pasti akan ngasih. Wa dzalika kulla lailah, dan ini setiap malam ada ya. Setiap malam ada. Artinya tadi ya, memang sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, tapi ada waktu yang memang lebih dispesifikkan. Kalau pas waktu itu kita minta langsung gitu, sespleng banget berarti. Nah, cuman itu rahasia. Di detik keberapa, di menit keberapa ini rahasia. Maka semakin panjang, semakin banyak potensi bertepatan dengan waktu tersebut tentu semakin besar. Gitu. Ya. Rawa Muslim
an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yumhilu hatta idza dhahaba thuluthul lailil awal nazala ila sama'i dunya fayaqulu hal min mustaghfirin hal min ta'ibin hal min sa'ilin hal min da'in hatta yanfajirul fajru. Hadis lain waktunya agak panjang, disebutkan Allah itu nunggu sampai dhahabat thuluthul lail. Jadi tadi ada sepertiga malam terakhir, ini ada 2/3 malam terakhir. Maka Rasulullah pun sering 2/3 malam terakhir tidak bangun. Berarti sekitar 6 jam sebelum subuh. Ya, iya 2/3 malam terakhir. Berarti tadi 1/2 ya, jadi 1/2, jadi 10:30, jadi 10:30. Itu udah mulai ya. Tidurnya jam berapa? Jam 9 ke 10, 10:30 tidurnya 1,5 jam saja. Itu udah mulai ya, paling tidak di pertengahan malam ya kalau mau dapat banyak ya, pokoknya doa banyak sekali insyaallah. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'dal fardhu shalatul lail." Seutama-utama puasa di bulan Muharram. Seutama-utama sholat sunnah adalah sholat sunnah malam, sholatul lail. Ya, alhamdulillah ini banyak sekali. Ada saya baru baca sampai 9 ya. Nah, di sini ada sampai 20-an ya disebutkan ya. Masih banyak. Waktunya sudah masuk waktu syuruk ya. Waktu syuruk lebih 44 mungkin. Sekarang lebih berapa? Ya, sudah. Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri ya, untuk Bapak Ibu sekalian, memotivasi kita untuk bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.